Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalid Rivaldi dari Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur Universitas Mercubuana. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat tentang sejarah dan pengertian Al-Quran. Yang pertama-tama, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu. Yang dimana Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur atau secara bertahap. Untuk ayat yang pertama ini diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 saat berada di Gua Hiro. Turunnya surah Al-Alaq ini ayat 1 sampai 5 ini menjadikan awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini diturunkan di dua tempat, yaitu Madinah dan Mekah, yang dimana surah yang turun di Madinah ini bisa kita sebut juga dengan surah Madaniyah, yang terdapat 33 surah, dan surah yang turun di Mekah ini kita bisa sebut sebagai surah Makkiyah yang terdapat 89 surah. Namun juga terdapat 8 surah yang disebutkan berulang di dalam kategori Makkiyah dan Madaniyah, yaitu surah Al-An'am, Al-Hajj, Asy-Syurah, As-Sajdah, Az-Zumar, Luqman, Muzammil, dan juga Takhabun. Selain itu pula ada satu surah yang disebutkan sebagai surah yang turun di antara Mekah dan Madinah, yaitu 3 ayat terakhir surah An-Nahl. Dan juga disebutkan dalam kitab Khazinatul Asror karya Syekh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini memiliki 55 nama dengan berbagai macam alasan pemilihan nama tersebut. Penjelasan ini juga dijelaskan dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Abu Al-Mali Abdul Malik, atau yang lebih dikenal dengan nama Sayyid Zalah. Jika diuraikan, nama-nama Al-Quran ini adalah yang pertama itu kitab, yang kedua mubin, yang ketiga Quran, yang keempat karim, yang keenam itu nur, yang ketujuh huda, yang ke-8 rahma, yang ke-9 furqan, yang ke-10 syifa, yang ke-11 itu mau'idah, yang ke-11 zikir, yang ke-13 itu mubarak, yang ke-14 ali, yang ke-15 hikmah. Lalu untuk seterusnya itu ada Hakim, Muhaimin, Habl, Syirat Mustaqim, Qayyim, Qaul, Fasl, Nab'adim, Ahsan Al-Hadis, Mutasyabbih, Matsani, Tanzil, Ruh, Wahyi, Arabi, Basair, Bayan, Ilmi, Hak, Hadi, Ajab, Tazkirah, Al-Urwah, Al-Wuska, Syidik, Adl, Amr, Mudani, Bushra, Majid, Zabur, Basir, Nazir, Aziz, Balak, Qasah, Suhuf, Mukarramah, Marfu'ah, Mutahharah, dan juga yang terakhir itu Wahid. Banyak di sini dari kita ini yang belum tahu nama-nama dari Al-Quran. Dan juga Al-Quran ini sebagai kitab suci umat Islam yang merupakan kumpulan dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ada pula tujuan utama diturunkan Al-Quran ini adalah untuk menjadikan pedoman manusia dalam kehidupan, menata kehidupan supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selain itu, kitab suci terakhir ini, Al-Quran, juga membawa fungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman, dan sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu, dan juga sumber pokok ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.